Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kim Samudra dengan NIM 401221159 dengan mata kuliah Hukum Kemaritiman. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pembagian wilayah laut dan juga beberapa berdasarkan jurisdiksi-jurisdiksinya. Pembagian wilayah laut diatur berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS 1982 yang memberikan panduan mengenai pembagian wilayah laut dan jurisdiksi negara. Adapun yang pertama adalah laut teritorial atau territorial sea dengan jarak hingga 12 mil laut dari garis dasar pantai atau baseline. Jurisdiksinya, negara pantai memiliki kedaulatan penuh, termasuk ruang udara di atasnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya. Namun, kapal asing memiliki hak lintas damai atau innocent passage selama tidak merusak keamanan atau ketertiban negara tersebut. Yang kedua, zona tambahan atau contiguous zone. Jaraknya 12 sampai 24 mil laut dari garis dasar pantai. Jurisdiksinya, negara pantai tidak memiliki kedaulatan penuh, tetapi berhak untuk mengambil tindakan guna mencegah dan menghukum pelanggaran hukum di bidang pabean, fiskal, imigrasi, dan sanitasi yang terjadi di laut teritorialnya. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Jaraknya hingga 200 mil laut dari garis dasar dan jurisdiksinya, negara pantai memiliki hak berdaulat atas sumber daya alam, baik yang ada di perairan seperti ikan, energi angin, maupun di dasar laut dan tanah di bawahnya seperti minyak dan gas. Negara lain diizinkan melakukan navigasi, penerbangan, dan pemasangan kabel serta pipa bawah laut, tetapi tidak dapat memanfaatkan sumber daya alam tanpa izin. Keempat, landas kontinen atau continental shelf. Jaraknya secara alamiah mencapai 200 mil laut atau lebih hingga maksimum 350 mil laut dari garis dasar, tergantung pada morfologi geologinya. Jurisdiksinya, negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya yang ada di dasar laut dan tanah di bawahnya, termasuk minyak, gas, dan mineral. Namun, negara lain tetap dapat menggunakan wilayah ini untuk navigasi dan pemasangan kabel atau pipa bawah laut. Yang kelima, laut lepas atau high seas. Jaraknya di luar ZEE dan juga tidak ada batasan jarak. Jurisdiksinya, laut lepas merupakan wilayah internasional yang bebas dari kedaulatan negara manapun. Semua negara memiliki hak yang sama untuk bernavigasi, menangkap ikan, melakukan penelitian ilmiah, serta memasang kabel atau pipa bawah laut. Namun, negara-negara tetap berkewajiban menjaga dan melestarikan lingkungan laut serta menghindari eksploitasi yang merusak. 6. Zona laut dalam di area. Wilayahnya bagian dasar laut dan tanah di bawah laut di luar landas kontinen. Jurisdiksi zona ini berada di bawah otoritas internasional yang diatur oleh International Seabed Authority atau ISA. Semua eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral di zona ini dilakukan untuk kepentingan umat manusia dan harus dilaporkan serta diatur oleh ISA. Setiap pembagian wilayah laut ini menegaskan bahwa semakin jauh jaraknya dari pantai, semakin terbatas jurisdiksi negara pantai, dan semakin banyak hak serta kewajiban internasional yang berlaku. Contoh-contoh jurisdiksi itu yaitu kedaulatan penuh. Negara pantai memiliki kekuasaan tertinggi di wilayah tersebut. Ada hak eksklusif. Negara pantai memiliki hak istimewa untuk melakukan suatu aktivitas, tetapi negara lain masih memiliki hak tertentu. Hak lintas damai, kapal asing berhak melintasi secara damai melalui wilayah tersebut asalkan mematuhi hukum dan peraturan negara pantai. Pentingnya pembagian wilayah laut yaitu pertama, mencegah konflik. Pembagian wilayah laut yang jelas dapat mengurangi perselisihan antar negara, melindungi lingkungan laut,
seperti negara pantai bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan laut di wilayah jurisdiksinya, juga mengelola sumber daya laut. Pembagian wilayah laut memungkinkan negara pantai untuk mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. Wilayah laut memiliki yurisdiksi untuk beberapa alasan penting yang seperti contohnya yang pertama yaitu kedaulatan negara. Yurisdiksi di wilayah laut memungkinkan negara untuk menegakkan kedaulatan mereka. Ini berarti negara memiliki hak eksklusif untuk mengatur dan mengelola aktivitas di wilayah laut mereka, termasuk penegakan hukum, pengawasan, dan perlindungan lingkungan. Kedua, pengelolaan sumber daya alam. Dengan adanya yurisdiksi, negara dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah laut mereka secara berkelanjutan. Ini termasuk perikanan, minyak dan gas, serta sumber daya mineral lainnya. Pengelolaan yang baik dapat mencegah eksploitasi berlebihan dan kerusakan lingkungan. Ketiga, keamanan dan pertahanan. Yurisdiksi di wilayah laut juga penting untuk keamanan dan pertahanan negara. Negara dapat mengontrol aktivitas maritim di wilayah mereka untuk mencegah ancaman seperti penyelundupan, perompakan, dan aktivitas ilegal lainnya. Keempat, perlindungan lingkungan. Negara dengan yurisdiksi di wilayah laut, mereka dapat menetapkan aturan dan regulasi untuk melindungi lingkungan laut. Ini termasuk pengendalian polusi, perlindungan habitat laut, dan konservasi spesies yang terancam punah. Kelima, hak lintas damai. Meskipun negara memiliki yurisdiksi, kapal asing masih memiliki hak lintas damai di laut teritorial. Ini berarti kapal dapat melintas selama tidak mengancam keamanan atau ketertiban negara pantai. Secara keseluruhan, yurisdiksi di wilayah laut membantu negara untuk mengatur dan melindungi wilayah mereka, serta memastikan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Adapun dalam penutup dapat disimpulkan bahwa pembagian dan yurisdiksi wilayah laut merupakan elemen fundamental dalam hukum internasional yang diatur oleh Konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS. Pembagian ini tidak hanya menetapkan batas-batas kedaulatan negara pantai dan hak-hak mereka atas sumber daya laut, tetapi juga memastikan kebebasan navigasi dan perlindungan lingkungan maritim. Dengan adanya ketentuan-ketentuan yang jelas mengenai wilayah teritorial, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, HEXIS, dan zona laut internasional, UNCLOS berperan penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan di lautan global. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip hukum laut yang tepat adalah kunci untuk mempromosikan kerjasama internasional dan keberlanjutan sumber daya laut. Sekian dari saya. Bila ada kata saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.